Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah baik, Uncle. Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya baru Iya. sampai nih. Saya tadi khawatir telat, ternyata alhamdulillah pas gitu. Sampai di sini. Mas Iya, Jabir, iya, eh, kita setiap hari Senin kita kumpul di iya, Bincang ini, begitu iya, banyak masukan dan begitu banyak respon dari sahabat-sahabat Alvin Adam satu dan tentunya juga iya, Mas Jabir yang penuh sukacita menyambut ini. Kita undang iya, sekali lagi untuk gabung lagi dengan iya, kita. Monggo iya. ngobrol-ngobrol santai saja, di mana nanti Mas Betul. Jabir akan penggalan beberapa puisi dari Rumi dan Rumi. sama kita akan membahasnya. Hari ini topik kita seru ya, Iya, sebahas atau sehat. atau sehati. Tadi saya Iya, bahasa kan kita bertutur ya, iya, bertutur. bertutur. Nah, kenapa karya-karya Rumi ini begitu banyak diminati dan bisa diterima oleh banyak orang? Saya sempat membaca dan mempelajari juga, karena karya-karya Rumi ini tujuan akhirnya cuma satu, yaitu ke Tuhan. Tuhan. Betul, Ya, Uncle. itu ya, Mas Betul. David. Iya, Begitu orang yang bisa merasakan itu, dan akhirnya mereka menyukai, mencintai karya-karya dan share-share karya Rumi. Nah, hari ini juga kita akan membahas judul yang teman-teman coba baca lagi, sebahasa atau sehati. Monggo, iya. silakan Mas untuk memulainya. Iya, terima kasih Uncle. Saya memulai ini, saya terpancing tadi ketika Uncle mengatakan, kok Rumi banyak diminati ya? Akhirnya muncul di benak saya, Rumi ini Uncle, apa, menyuguhkan agama dalam bentuk keindahan. Kita kan jarang melihat agama itu disuguhkan dengan keindahan. Nah, di Rumi kita akan melihat perkawinan antara agama dan keindahan. Dan saya yakin orang rindukan itu, Uncle. Iya Iya, kan? iya. Orang rindukan itu. Orang merindukan bagaimana agama itu justru dia memberikan keindahan, kesejukan, keharmonian. Nah, itu yang dinantikan orang. Itu ini. Karena memang Iya. seharusnya memang harus menimbulkan itu ya, ya Iya, kan? Uncle. Iya, Dan, seperti itu. iya, semuanya harusnya ada, dan ini orang temukan pada karya-karya Rumi ya. Betul, Ya, Uncle. tujuannya jelas, tujuan akhirnya ke Ya, Tuhan. Tuhan gitu. Jadi orang merasakan mungkin kenikmatan, kedamaian hati pada saat Iya, Uncle. Betul. pada saat membaca karya-karya yang luar biasa Ya, dari Rumi. Rumi. Iya. Nah, sebelumnya kan kita pernah membahas tentang kalau apa namanya, Tuhan itu adalah dilambangkan dengan lautan luas, Lautan, ya. ya. Iya. Sedangkan Iya. manusia dilambangkan dengan ikannya. Ikan. Kan? Iya. Nah, di dalam Iya. lautan tidak terbatas ada Iya. ikan. Iya, Nah, betul, Uncle. ikan ini bertemu dengan banyak lagi, dengan ombak, dengan apa, Iya, dengan apa. betul. Wah, Betul, itu Uncle. kalau kita Iya. lihat lagi, kita Iya. lagi, nah, dalam kehidupan ya kita pasti ketemu dengan yang seperti itu tadi ya, Mas Jabir ya. Betul, Nah, Uncle, betul. apakah kita lebih baik satu bahasa, sebahasa, Satu hati. Iya, Uncle. Iya. Jadi judul ini sebenarnya tidak untuk memposisikan saling berlawanan sebenarnya. betul, betul. Bukan itu maksudnya. Tapi yang kita ingin jelaskan bahwa ada ruang yang lebih indah, Uncle, yaitu hati. Dan hati itu sebenarnya kita tidak butuh satu bentuk bahasa. Mungkin Uncle pernah lihat satu ruang ini, healing ya. Healing, ranah psikologi. Jadi cara mereka menghealing itu, kita tidak perlu mengucapkan apa-apa, Uncle. Jadi kita masuk ke ruangan. Nah, di ruangan itu ada satu orang yang ahli dalam mendengarkan, tapi kita tidak perlu mengucapkan kata apapun. Kita hanya menatap matanya. Nah, saat itu pasien itu akan merasakan dia menangis atau tertawa atau ini. Itu saya takjub dengan itu cara orang menghealing seseorang pasien itu dengan tanpa kata-kata, Uncle. Nah, ya, itu satu keluasan yang dimiliki seseorang ya. Bahwa sebenarnya itu menunjukkan kita ini dulunya memang satu, Uncle, tidak terpisah. Jadi kata Rumi,
Dulu kita satu, tanpa kepala dan kaki, jatuh ke dunia, terpisah satu sama lain. Ya, itu kata Rumi. Jadi dulu kita satu, tanpa kepala dan kaki, jatuh ke bumi, terpisah satu sama lain. Nah, artinya di ruang batin kita tidak pernah terpisah, Uncle. Seperti itu. Tidak pernah terpisah. Makanya, karena hati adalah ruang paling batin, sebenarnya kita terhubung, tersambung dengan yang lain. Makanya di situ mungkin kita tidak perlu tutur ya, seperti itu. Iya. Hati hanya bisa disentuh dengan hati. Weh. Nah, itu. Ya, kan? Betul, Uncle. Iya, iya. Kalau ngomong itu, hati hanya, saya percaya betul, hati hanya bisa disentuh dengan hati. Dan hati tulus akan terlihat kok. Dan ya. akan bisa masuk pada semua siapapun karena ketulusannya itu. Iya, Uncle. Iya, Uncle. Betul. Nah, ini ada syair dari Rumi, saya mau bacakan, Uncle. Jadi kata Rumi, sebahasa adalah persaudaraan dan kedekatan. Jadi sebahasa adalah persaudaraan dan kedekatan. Bersama orang asing, seolah dalam penjara. Mungkin saja India dan Turki satu bahasa. Mungkin juga keduanya orang Turki, namun saling terasing. Sebab itu bahasa saling membatasi. Satu hati lebih baik dari satu bahasa. Bukan tutur, bukan isyarat, bukan tulisan. Ada ratusan ribu penerjemahan di dalam hati. Gitu, Uncle. Nah, saya menarik dari kata pertama, Uncle. Sebahasa adalah persaudaraan dan kedekatan. Jadi, kita mengira bahwa kalau kita satu bahasa, berarti, kita sudah bersaudara, gitu kan. Misalnya sama-sama orang Sunda, sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Makassar, sama-sama orang Bugis. Nah, mereka satu bahasa seolah mereka ini bersaudara dan dekat. Tapi kalau kita masuk lebih dalam, ternyata itu tidak menjadi ini, Uncle, tidak menjadi jaminan. Kalau kita satu bahasa, itu menunjukkan persaudaraan dan kedekatan. Begitu. Makanya kata Rumi, unsur kedekatan itu sebenarnya bukan bahasa tapi di hati. Jadi kedekatan itu sebenarnya bukan bahasa tapi di hati. Makanya kata Rumi, mungkin saja India dan Turki satu bahasa. Dan itu kan kalau kita lihat India bahasanya beda, Turki bahasanya beda. Tapi kata Rumi, mungkin saja India dan Turki satu bahasa. Atau dibalik, boleh jadi keduanya orang Turki, namun saling terasing. Itu. Kenapa? Karena iya, sama-sama bahasa yang sama. Kenapa? Karena satu hati lebih baik dari satu bahasa. Nah, ini bisa kita hubungkan dengan apa yang kejadian baru-baru kemarin, Uncle, tentang fenomena rasial ya di Amerika. Itu kan, fenomena rasial di Amerika. Dan mereka satu bahasa, itu kan. Mereka sama-sama mengerti, tapi di hati mereka saling terasing gitu. Saling terasing. Jadi sehati lebih bagus dari satu ras, sehati lebih bagus dari satu bahasa, sehati lebih bagus dari satu suku, sehati lebih bagus dari... Ini menunjukkan, Uncle, betapa luas hati itu. Dia melampaui segala batas-batas kita. Mulai satu agama, satu suku, satu bahasa, satu ini. Dia akan merekatkan segala perbedaan, Uncle. Begitu. Jadi hati akan merekatkan segala perbedaan, ya? Iya. Iya. Tapi bahasa belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Sama pun, ya? Iya. Kadang-kadang memang tidak sama dan pasti tidak sama. Iya. Dia akan mendekatkan itu tadi gitu. Betul. Nah, tapi apakah semua mampu mendekatkan diri dengan hati, Mas Jabir? Nah, sebenarnya hati sangat mengerti tentang hati, yang disebut dengan fitrah. Dia sangat mengerti. Nah, cuma kita semakin dewasa, akhirnya kita semakin ego. Karena banyak atribut baru, dan atribut baru itu memberikan kenyamanan, kenikmatan. Nah, akhirnya muncullah keakuan. Nah, dari keakuan itulah, sehingga kita lebih mengatasnamakan diri kita dengan atribut itu daripada asal kita yang dahulu.
yaitu dimensi fitrah tadi. Makanya fitrah itu sederhana. Iya, fitrah sederhana engkau. Anak kecil pun pahami. Makanya itu yang saya maksud, tidak perlu ini apa susah payah untuk memahami hati. Tidak perlu susah payah untuk memahami hati. Semua orang tahu sebenarnya seperti apa itu hati. Karena pada Cuma dasarnya, tadi, iya pada engkau. dasarnya setiap orang kan pernah mengalami masa kecil ya. Iya Anak engkau, kecil pun betul. sangat mengerti tentang hati. Tapi Mengerti tentang sesuai hati. dengan proses kehidupannya, yang keinginan tuh lebih banyak lagi daripada si anak kecil itu. Iya, Sehingga ini mendistract betul. hati kita. Ya, Wir, ya? Iya, Ya, kayak gitu iya. ya. Secara sederhana. Coba lihat antara anak kecil dengan ibunya kan, itu tanpa bahasa kan mereka saling mengerti. Oh ini gini, oh ini sedang ada masalah, oh ini. Itu mereka tidak perlu bahasa. Nah sama juga dengan sahabat kita, Uncle, gitu kan. Dia baru datang, buka pintu, kita tahu, oh raut wajahnya begini, oh berarti ada masalah. Kita semua tahu itu. Kita bahkan tidak perlu butuh kata-kata untuk memahami seseorang. Kadang-kadang tutur itu tidak diperlukan. Tapi Ya, bagaimana kita bisa menangkap dengan hati ya, kita ya, apa yang betul. orang katakan. Karena kita Iya, bisa Uncle. membaca lewat hati tadi gitu ya. Iya, Uncle, betul. Jadi sehati atau sebahasa. Sebahasa. Tapi bahasa hati bisa juga dikatakan bahasa fitrah. Ini pertanyaan dari. Iya, iya, Uncle. Sangat bisa dibahasakan bahwa jadi fitrah itu punya dua dimensi. Pertama adalah disebut dengan hati atau fitrah. Yang kedua adalah common sense. Common sense itu adalah kesepakatan, ya, yang semua orang misalnya mencuri itu buruk, jujur itu baik. Nah itu common sense, Uncle. Semua orang pasti pahami yang seperti itu. Nah dia punya dua dimensi, hati yang terkait dengan fitrah dan juga adalah common sense. Semua orang pahami seperti itu, Uncle. Nah ini yang saya maksud, bukan suatu hal yang mudah sebenarnya. Nah, cuma karena kita banyak semakin kesini kita semakin banyak lapisan. Lapisan itu adalah atribut-atribut, kan? Makanya kita selalu menjaga image ya. Kalau di kantor beda gayanya, kalau di ini beda gayanya. Kalau ini, gitu. Sampai banget hidup begitu ya. Oh, Iya. Tirai yang kita bilang tirai kemarin deh ya, bahasan kemarin ya. Iya. Kita membentuk tirai kita masing-masing kan. Iya, Kita iya, membentuk tirai kita masing-masing. tirai kita masing-masing. Ya, betul. Ya, kita harus menyesuaikan, adjust dengan kita ada di mana. Kita harus seperti itu gitu loh. Padahal ya nggak begitu kan, hati kan. Iya, iya. Nah, lantas bagaimana kita membahasakan bahasa hati tanpa kita harus berucap atau kita bertutur? Ini pertanyaan berikutnya. Nah, makanya itu perlu diasah, Uncle. Makanya saya mengawali dengan satu terapi psikologi. Jadi ada satu bentuk terapi psikologi. Terapinya itu adalah si pasien tidak perlu berkata-kata. Dia cukup menatap wajah si healer, si ini penyembuh tadi yang bertindak psikologi. Dia cuma menatap mata wajahnya. Nah, perlahan-lahan dia akan larut dalam pandangan itu dan kemudian merasakan sesuatu. Nah, saya lihat ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang bahagia, dan seterusnya. Nah, setelah keluar dari sisi itu baru komunikasi, Uncle. Iya, betul. Gitu. Berarti kepekaan hati itu bisa diasah ya? Bisa diasah, Uncle. Bisa diasah, sangat bisa diasah. Dari kita mengasah hati itu tadi, kita akan bisa membaca apa yang terjadi pada seseorang tanpa perlu tutur kata. Iya, jangankan sama orang, Uncle, sama binatang kita bisa, Uncle, kan? Sama binatang kita bisa. Kita mengerti bahasanya, kan? Kita mengerti bahasanya. Padahal kita tidak bisa bahasa mereka ya, gitu ya. Tapi iya, betul. Iya. Kalau gitu orang harus membuka hati atau bagaimana? Kan tadi kita asah. Iya. Kan? Iya. Iya. Jadi memang hati ini punya dua dimensi, terbuka tertutup, Uncle. Dia bisa terbuka dan juga sekaligus tertutup. Kalau kita ego, dia tertutup. Kalau kita lagi merasa kesadarannya full, dia akan terbuka. Saat terbuka itu dia akan menerima signal-signal dari luar.
Jadi satu dimensi yang menakjubkan dari hati adalah terbuka dan tertutup. Seperti itu, Uncle. Dan apabila kata-kata itu keluar dari sebuah hati, Iya, maka akan mudah untuk kita untuk bisa masuk ke dalamnya ya. iya, Mungkin iya, seperti itu iya, mungkin. iya, Uncle. Karena bahasa hati itu tanpa embel-embel, dia tanpa kepentingan, dia tanpa sesuatu, bukan sesuatu yang balas jasa ya. Hati itu memang sesuatu seperti kalau dalam bahasa Rumi, teriakan dalam paling batin. Hati itu satu bentuk teriakan yang murni, yang kemudian keluar. Nah, kalau orang menangkap kemurnian itu, dia akan masuk, Uncle, kemurnian itu. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak murni hatinya atau tertutup, Mas Jabir? Nah, itu Dia saja. nggak bisa masuk ke dalamnya itu gimana? Itu sulit, Uncle, kalau dia hatinya memiliki sesuatu yang bercampur dengan sesuatu yang lain atau tidak murni, tidak murni. Karena kalau tidak murni, dia akan tertahan di ruang keakuan kita, ego kita. Dia tidak akan keluar begitu saja, Uncle, karena dia akan menahan sesuatu di dalam. Nah, menahan itu boleh jadi keakuan, hasut, dengki, dan seterusnya. Sehingga dia tidak keluar, bahasa hati itu tidak keluar. Sama kalau kita memberikan sesuatu rezeki ya kepada orang lain, jadi kita keluarkan di celana, kan kita meraba-raba dulu, pikir-pikir dulu, Uncle, ini berapa sih, 100.000, 50.000, gitu. Gitu. Nah, itu, Iya sih. iya. Iya, betul. Aku ngerti maksudnya. Uh-uh. Kalau gitu kepekaan hati itu tadi kan harus diasah kan hati itu ya. Dahulu Iya. kita berbicara soal empati. Ya. Iya, betul, Uncle. Empati atau kita bersimpati pada orang lain, empati yang ada dalam diri kita ini, ya ini kan setiap orang nggak sama sebetulnya. Iya. Dasarnya sama, Uncle. Yang beda itu adalah tinggi rendahnya atau besar kecilnya. Besar kecilnya. Jadi orang yang sudah sejak awal dia melatih dirinya, betul-betul yang dia tuju itu adalah kemurnian, kejujuran, tidak ada yang lain kecuali kedekatan dengan Tuhan, maka dia akan peka. Makanya sufi itu sangat peka, Uncle. Sufi itu sangat peka. Jadi ada seorang sufi kalau dia setelah mengajar keluar dari pintu, dia tidak akan menginjak sepatu murid-muridnya. Iya, begitu menjaga dia, karena pernah ditanya kok begitu, ya karena saya tidak tahu apakah dia rela diinjak sepatunya atau tidak, Uncle. Kalau kita keluar masjid kan enak saja tuh injak sepatu. Ambil kita punya sendal apa? Iya, iya begitu, Uncle. Mungkin jarang memikirkan kalau orang itu. Iya. Iya, Uncle. Nah, itu kepekaan, Uncle. Hati yang peka. Jadi semakin orang dekat dengan Tuhan, dia akan peka. Akan mengerti bahasa hati. Ada pertanyaan di sini, apakah ada cara berkomunikasi yang baik untuk membuka hati yang tertutup? Ada nggak cara itu, Mas Jabir? Jadi hati yang tertutup itu tanda kutip, itu pasti ada problem, Uncle. Seperti begini, kalau kita galau, itu seperti kita menyelimuti diri kita. Kita mau menutup diri kan? Kalau orang galau itu. Ya. Makanya, iya. Kalau kita galau, kita hanya mau di kamar, tidak mau keluar, tidak mau diganggu sama orang lain. Itu disebut dengan hati sedang tertutup. Galau seperti itu. Nah, tidak ada cara lain kecuali kita masuk dalam kehidupan dia, Uncle. Jadi, biasanya kita hanya mendengarkan aja. Jadi, yang penting kita empati dulu, mendengarkan dulu, mau mendengarkan. Jangan buru-buru kita menilai orang, gitu kan, dengan problemnya. Seperti itu. Jadi caranya itu pertama itu adalah empati. Kita menunjukkan bahwa kita empati, kita peduli, kita mau mendengarkan gitu. Apa yang dia rasakan kita mencoba untuk merasakan. Cuma ini susah kalau kita tidak ada kedekatan, Uncle, biasanya. Ya. Kedekatan itu bisa akan keluar apabila kita mungkin sincere terhadap seseorang. Kita nggak punya kedekatan misalnya ya, tapi karena kita memang sincere tulus, tentu kan nggak ada barrier jadinya, nggak ada kepentingan sebetulnya, kita cuma mau sincere aja. Iya, betul. Tadi Mas sempat bilang bahwa setelah empati kita mendengar, jadi kita
Iya, jadi pendengar yang baik, lagi-lagi kembali pendengar ya. yang baik. Iya, nggak perlu Baik, menilai, nggak perlu ngejudge, nggak perlu menilai. menilai. Iya, Karena iya, nggak ada orang yang senang dijudge kan. betul Apalagi betul Angga. empatinya gitu loh. Iya, heeh, Jadi pertama gitu. adalah kita kasih empati dulu, Empati dulu, lalu kedua kita mencoba menjadi pendengar yang baik. mendengar Benar ya? yang baik. Iya, iya. Oh, Dari situ kita bisa merasakan, Uncle. Setelah mendengar kita bisa merasakan, oh begitu deritanya seperti ini. Makanya biasanya saya juga kalau mungkin di posisi kamu akan melakukan seperti itu. Biasanya bahasa empati seperti itu, kan? Karena kadang iya. orang yang dia butuhkan itu hanya tempat-tempat pelampiasan curhat dia, kan? Seperti itu. Dia cuma pengen didengar sebetulnya sih ya. Dengar, iya. Uh-uh. Nah, didengar betul-betul yang tulus gitu loh. Ada pertanyaan Iya. menarik tadi. Kalau hati itu sesuatu, maka mata hatinya yang mana, Bang? Ini pertanyaannya seru sekali kamu. Seru juga. Iya. Jadi kalau dalam ranah tasawuf, mata hati itu disebut dengan fuad. Fuad. Fuad itu adalah satu pandangan yang jernih yang bisa menembus sesuatu. Jadi biasanya karena sufi itu memiliki kelembutan yang disebut dengan latif ya, Tuhan disebut dengan latif, yang maha lembut. Lembut itu bukan makna lembut seperti kapas ya, bukan itu Uncle. Jadi lembut itu maksudnya menembus. Menembus. Jadi saking lembutnya sehingga dia bisa menembus hati seseorang. Yang keras Seperti itu. apapun dia bisa. Iya, bisa tembus gitu. Kenapa? Karena ya memang dia sudah diasah dengan seperti itu. Dia selalu melakukan uh, perjalanan ruhaninya sehingga dia memang tadi sensitif, Uncle. Sangat sensitif. Peka, Peka. sensitif. Ya. Ya, peka. Kalau Sehingga kita kan kita peka tapi kita tidak peduli atas kepekaan kita. Misalnya begini, Uncle. Negatif tapi ya, kita peka terhadap negatif. Misalnya begini. Kita jalan ke pasar atau ke mall gitu. Tahu-tahu ada pakaian orang yang menurut kita ini kok pakaiannya norak sih, gitu kan. Mungkin hanya kita berpapasan lewat itu, tapi muncul langsung di benak kita, gitu kan. ketus gitu ya. Iya, ini norak banget itu. Ajaib banget sih ini tiba-tiba ada. Iya, iya, nah itu. Nah, sebenarnya itu satu kita peka tapi negatif, Uncle. Gitu kan. Itu kan kepekaan tapi negatif. Nah, makanya jalan pertama adalah kita mencoba untuk mengendalikan tadi. Jadi, peka tadi diubah menjadi yang positif. Kepekaan tadi diubah menjadi yang positif. Makanya kalau ada muncul begitu kita cepat-cepat istighfar, mohon ampun kepada Tuhan itu. Akhirnya ya, akhirnya kita terlatih sehingga nanti yang muncul itu hanya positif. Seperti itu, Uncle. Itu cara yang paling efektif yang bisa kita lakukan ya. Iya, lakukan. Iya, ya tentu tempatnya kesalahan kan. Otomatis Iya, yang iya. muncul adalah yang negatif, yang negatif, yang negatif. Tapi apabila Iya. itu muncul di diri kita langsung berusaha untuk ingat bahwa itu tidak benar dengan istighfar. Iya. Kita akan Iya. mencoba untuk tidak akan mengingatnya lagi, ya keluar dari yang positif. Iya. Oke, untuk sampai pada peka itu sendiri, ya tentu kan butuh proses. Nah, Iya, Uncle. Khairun Naji, caranya bagaimana untuk bisa sampai pada titik peka itu sendiri? Jadi seperti pembahasan kita sebelumnya, Uncle, kalau teman-teman menyaksikan pembahasan kita sebelumnya, kita harus peka terhadap hal-hal yang kecil yang pernah kita lakukan. Peka terhadap imajinasi, peka terhadap tutur yang kita sampaikan, peka terhadap bahasa kepada orang lain. Bahkan saya selalu mengatakan waktu menjawab WA seseorang itu juga kita harus menyempatkan dia sebagaimana adanya. Namanya harus huruf besar, itu kan? Itu mengajarkan kita untuk perlahan-lahan peka. Kalau yang kecil-kecil kita tidak terbiasa, kita sulit untuk membangun kepekaan yang lebih lagi. Jadi saya selalu menyarankan coba lihat aktivitas kita yang kecil-kecil. Seperti yang sederhana tadi yang menjawab WA, menjawab netizen itu kan. Yang luar biasa itu netizen. Nah, itu sebenarnya melatih untuk kepekaan kita seperti apa, Engkau? Mulai dari yang kecil terlebih dahulu ya. Iya, mulai yang kecil-kecil. WhatsApp atau WA ya. WA itu interpretasinya tuh luas sekali.
luas sekali. Titik, koma, kalimat, Iya, kata-kata, betul. Betul. Ya. tanda seru, Iya. Iya. kita Iya. coba dari situ dulu ya. Heeh. Ya. Itu luar biasa, Uncle. Positif sekali kalau orang membiasakan diri memperhatikan yang kecil-kecil seperti itu. Atau membalas ucapan Iya, greeting misalnya. greeting, iya betul. Nah, sibuk, kopas aja semua thank you, sebut semua nama, terima kasih. Tentu berbeda Iya. dengan one by one. Satu Iya. persatu, terima kasih. Iya. The time ya, Iya. butuh proses. Iya. Tapi ada yang bisa kita olah dari yang kita Betul. lakukan terhadap orang. Betul, betul, Uncle. Betul, Ya. Uncle. Betul. Bayi dan anak kecil. Tadi kita sama-sama sependapat bahwa bayi anak kecil itu luar biasa hatinya gitu. Dia Iya. bisa kok hatinya bersih, nah. Hatinya bersih dan terbuka, ya. Iya. Nah, mungkin nggak pada mereka kita bisa mengasah hati kita yang sudah sampai pada titik yang penuh dengan segala macam keinginan ini, Mas Jabir? Bagaimana diulang yang terakhir? Mungkinkah kita bisa belajar pada mereka untuk mengasah hati kita di posisi saat ini kita yang sudah sangat banyak terpengaruh dengan hal-hal yang keinginan yang luar biasa banyak yang destroy kita gitu, distract kita gitu. Saya ingin menjawab dengan ada satu hadis yang sangat indah, Uncle, yang menjelaskan tentang bayi. Jadi kata Rasulullah di umur setahun itu, jadi Rasulullah mengajarkan kita sering-seringlah melihat wajahnya. Karena umur setahun itu mereka masih murni, masih tersambung dengan Tuhan. Jadi setahun itu kan ada 4 bulan ya. 4 bulan. 4 bulan pertama, 42, 4 bulan ketiga. Nah, dalam hadis dijelaskan kalau anak sudah kita berikan minuman, menyusui, kita ganti pakaiannya, tapi dia masih menangis, hadis itu dijelaskan biarkan dia menangis. Karena 4 bulan pertama itu dia menangis karena tauhid, 4 bulan kedua itu dia menangis karena kenabian, 4 bulan ketiga itu dia menangis karena menyaksikan hari akhir. Nah, itu kenapa? Karena memang ada dimensi kesucian, Uncle, pada bayi tadi. Nah, makanya kalau belajar justru kita harus belajar, Uncle. Belajar dalam pengertian kita melihat waktu kita seperti itu. Kan? Kita pernah di proses itu ya? Iya, seperti itu, Uncle. Iya, dulu kita tanpa nama, waktu kita keluarkan tidak punya nama, tidak punya atribut, kan? Tidak punya nama, tidak punya atribut, tidak punya pemilikan. Betul-betul nothing, Uncle. Orang tua kita lah yang memberikan namanya, lahir diumumkan di grup WA telah lahir begini-begini dengan nama si Fulan. Itu beberapa menit kemudian setelah dia lahir, Uncle. Ya, betul-betul. Ya? Ya, saya senang sekali melihat sorotan mata anak bayi. Iya. Ya, buat saya sorotan mata anak bayi itu menenteramkan hati saya dan membuat saya ya kayak gitu, Mas Jabir ya. Jadi kalau saya kadang-kadang sedang nggak begitu baik kondisi hati ataupun apa, kadang-kadang saya kebetulan ada keponakan saya datang, sekedar melihatnya saja, saya bisa merasa balik lagi gitu loh, on track lagi. Iya. Nah, apa ya Mas Jabir gitu loh. Apa yang terjadi pada saat saya melihat itu dan merasakan hal ini? Nah, itu disebut dengan energi kejernihan, Uncle. Energi kejernihan, seperti dalam hadis. Kenapa kita diperintahkan untuk sering-sering melihat bayi yang umur setahun itu, 0 sampai setahun, karena tadi, di situ masih tersambung peniupan roh ilahi ya, kepada dirinya gitu. Masih betul-betul terkonek. Ya, betul ya. Nah, ada pertanyaan dari Hijab Asa. Bagaimana caranya kita bisa tahu tentang ketulusan seseorang, Uncle atau Mas Jabir? Nah, tulus itu kan berarti dia tidak punya apapun ya, tidak punya niat apa-apa. Dia benar-benar dia benar-benar bersama kita bagaimanapun kita kondisinya. Makanya cara terbaik itu kita biasanya kalau ini, Uncle, kita pergi bareng gitu. Berjalan bareng ke tempat. Nah, itu biasanya kita akan melihat sifat seseorang gitu kan.
bagaimana dia pada kita seperti itu. Lewat 1-2 hari akan kelihatan sifat asli seseorang. Iya, akan kelihatan seseorang. Kalau kita jalan bareng itu, Ya. kita akan lihat seperti apa gitu. 1 jam 2 jam mungkin enggak ya. Iya, iya. Hari 2 hari itu udah Iya, kelihatan. Gitu. Iya, Nah, gitu. Lebih betul. Atau begini Mas, bagaimana kita bisa tahu kalau orang itu tulus dengan kita nggak punya pikiran yang nggak tulus, gitu lah. Bisa nggak begitu? Begini, Uncle, mungkin saya jawab dulu yang pertama. Kadang begini, misalnya saya punya pekerjaan, saya melayani orang gitu kan, melayani orang. Nah, melayani orang ini, misalnya dia orang yang baru datang kepada saya. Orang datang. Ini kan saya tidak pernah terkoneksi, saya tidak pernah kontak sebelumnya, tahu-tahu dia datang. Nah, cara biasanya untuk kita tahu, biasanya kita, apa yang muncul pertama kali di benak, Uncle. Karena itu murni. Kita belum berpikir. Biasanya orang melakukan itu. Tapi ini perlu diasah. Perlu diasah, Uncle. Perlu diasah. Jadi, kalau kita ketemu pertama kali orang, itu kita membiasakan diri melihat apa yang pertama kali muncul di benak kita. Biasanya itu jujur, Uncle. Karena belum ada ini ya, belum ada judge, belum ada penilaian, belum ada ini, dan seterusnya. Meskipun itu belum tentu benar ya, Uncle. Belum tentu benar. Maksud saya itu cara menyimpan saja. First impression, nah, impresi pertama. Betul, impresi pertama. Nah, kemudian bagaimana kita tahu tulus, sedangkan kita tidak tulus. Nah, ini problem memang, Uncle. Kalau kita sendiri tidak tulus, biasanya kita akan menilai semua orang itu tidak tulus, Uncle. Ya, udah pasti. Iya. Karena ya teorinya cermin. Orang itu cermin bagi kita. Iya. Kalau kita sejak awal tidak tulus, biasanya kita melihat orang seperti itu. Kalau kita sejak awal kita ragu terhadap orang lain, maka kita akan melihat semua orang itu demikian. Kita ragukan semua. Kita tidak peduli apakah dia baik dan seterusnya, seperti itu, Uncle. Ini ada bagus sekali statementnya. Alhamdulillah, karena setiap hari saya harus memeriksa bayi-bayi dengan mata, yang mata dan senyumnya memberikan energi terima kasih untuk jawaban-jawaban indahnya. Ya kan, dia tiap hari menghadapi bayi, dia bekerja di tempat yang ada bayi, sehingga dia melihat itu, energinya dia dapatkan ya. Iya. Itu sekali. Andai sebuah radio walaupun berdekatan, berdekatan 1 mm pun tidak sefrekuensi, tidak akan terdengar. Nah, bagaimana cara sefrekuensi dengan Allah yang katanya lebih dekat dari urat leher, Uncle dan Ustaz? Nah, Tuhan itu sebenarnya tidak butuh apa-apa, Uncle, dari kita. Dia hanya butuh ketulusan kita, Uncle. Hanya butuh ketulusan kita. Kita ini yang tidak pernah tulus, Uncle. Kan? Kita ini tidak pernah tulus. Kenapa ya? Karena kita sudah kadung menikmati dunia ini dengan seluruh nikmatnya. Sementara nikmat itu sendiri juga pemberian Tuhan. Jadi bayangkan, Tuhan memberikan kita nikmat, dengan nikmat itu kita menantang Tuhan. Jadi dengan nikmat itu, iya. Yang datangnya juga semata dari yang itu saya. Gitu. Seperti itu, Uncle. Karena Tuhan tidak pernah mengharapkan apapun dari kita, Dia cuma ingin kita tidak pernah maupun padanya. Iya. Hanya itu saja. Itu saja sebenarnya, Uncle. Bagaimana kalau ketulusan lewat media? Media? Tunggu, ada lagi ini saya ini ya. Apakah hati membutuhkan sandaran, Bang? Kalau butuh, pada siapa? Dan apakah hati ini berlabuh? Mohon penjelasannya. Hati butuh sandaran nggak? Nah, hati ini dia singgasana. Kalau dalam sastra sufi, hati adalah singgasana Tuhan. Jadi kalau disebut sandaran, ya dia sandarannya pada Tuhan. Makanya dalam perjalanan menuju Tuhan, kita hanya menjaga bagaimana hati ini hanya diisi Tuhan. Seperti itu, Uncle. Jadi bukan dalam bahasa sandaran, tapi bahasa mengisi. Kalau dalam ranah sufi, tasawuf, dia bahasa mengisi. Karena dia hati sebenarnya wadah. Tinggal siapa yang mengisi dia, itu yang penting. Karena kalau dia sudah diisi oleh sesuatu, dia akan menolak yang lain. Misalnya kalau dia diisi oleh A, dia akan menolak A, B, C, D, dan sampai Z. Begitupun kalau dia diisi oleh B, dia akan menolak dari A dan selain B.
Seperti itu, Uncle. Makanya kalau dia diisi oleh Tuhan, nah dia akan menerima Tuhan dan menolak yang lain. Begitupun sebaliknya. Begitu, Uncle. Berarti kalau kita Gitu. mengisi hati dengan ketaatan, ya Ya, dia hanya semata-mata cuma mau taat, mau taat ya, Uncle. tidak mau yang Betul. lain. Tidak mau yang lain. Problemnya Gitu. apakah kita mengisi dengan itu? Nah, silakan jawab Ya, masing-masing. masing-masing ya, Uncle. Yang Betul. tahu cuma kita, nggak Diri bisa kita sendiri. apapun, nggak berani Betul. kita hanya kita masing-masing yang bisa tahu. Tapi yang penting adalah ya kita harus isi hati kita tadi dengan sesuatu yang mendekatkan kita pada Tuhan. Iya, Sesuai Uncle. dengan keputusannya tadi ya. Iya, iya. Itu pertanyaannya ya sebenarnya. Anda mana tadi ya? Lalu bagaimana cara membedakan antara kata hati dengan kata-kata kita yang ego atau nafsu kita? Nah, ini yang memang sering kita alami, Uncle. Jadi, yang disebut suara hati, kan ada hadisnya, kalau Anda sedang ragu, kembalilah ke suara hatimu. Nah, kadang kita ragu sendiri, suara hati kita sebenarnya yang mana? Itu Nah, problem. itu dia. Itu problem. Apakah itu suara Iya. kita? Atau Nah, itu. Nah, seperti itu. Kadang kita ragu. Makanya caranya adalah kita harus melihat waktu kita belum mikir, Uncle. Waktu kita belum mikir, berarti itu murni. kalinya? Iya tadi Mas. Iya, pertama. Iya. Yang bertubat kali, apa yang muncul pertama kali tanpa kita mikir. Karena kalau kita mikir, berarti itu sudah bagian dari pikiran. Kalau kita berimajinasi, dia bagian dari imajinasi. Kalau kita usahakan sebelumnya, dia bagian dari usaha itu. Seperti ini, Uncle. Seperti saya punya masalah, kemudian saya baca buku misalnya, tahu-tahu di tengah-tengah baca buku muncul solusinya. Kan? Itu kan tanpa saya pikirkan, tanpa saya mencoba untuk ini, tahu-tahu dia muncul. Nah, itu maksudnya, Uncle. Mencoba untuk menangkap ekspresi pertama tadi yang tanpa pikiran. Pertama kali datang pada kita ya. Iya, pertama kali datang. Lain gitu. Iya. Okay, that's good ya. Lalu bagaimana dengan ungkapan Tuhan itu pencemburu, Bang? Iya, itu ada dalam satu hadis. Cemburu dalam pengertian begini. Cemburu karena begini. Tuhan tidak ingin rahasianya ini diungkapkan kepada orang yang tidak layak. Seperti itu, Uncle. Jadi Tuhan tidak mau rahasianya diungkapkan kepada orang yang tidak layak. Para sufi ini dia punya banyak kajian tentang ketuhanan. Nah, selalu ada pesan kajian-kajian ini seharusnya disampaikan kepada orang yang memang ingin layak untuk mendengarkan. Nah, ketika dia disebarkan kepada orang tidak, nah Tuhan akan cemburu gitu. Tuhan akan ada dimensi cemburu, maksudnya kok keindahannya disebarkan kepada orang yang tidak layak gitu, engkau, gitu. Tidak layak. Iya. Itu jadi maksudnya dari kata pencemburu tadi. Kalau seseorang jatuh cinta padaku, aku akan membuatnya tak berdaya. Tak berdaya ya. Maka perkecillah membangun singgasanamu, karena aku akan menghancurkan singgasana di sini. Maka akan menghancurkannya. Singgasana di sini maksudnya hati kita atau ego kita? Iya, yang dimaksud adalah ego. Jadi perkecillah singgasanamu. Singgasanalah ego kita. Ini syair dari Maulana Rumi, Uncle. Hah? Iya, syair Maulana Rumi itu, ya. Dibacakan. Iya. Ikuti suara hati tanpa mikir. Setuju katanya. Nah, ya kita dia. Alhamdulillah bisa ikut, terima kasih ikut kita. Bagaimana cara mendamaikan hati? Nah, ini menarik sekali. Bagaimana cara mendamaikan hati dengan akal? Wah, ini keren. Masing-masing ada ruang, Uncle. Masing-masing ada ruang. Akal itu selalu bicara benar salah. Mempertentangkan. Ya, benar salah, kemudian untung rugi, itu akal selalu bicara itu. Nah, hati selalu dimensi penyerahan. Misalnya begini, misalnya sekarang ini masuk waktu sholat zuhur. Nah, akal saya mengatakan, nanti saja, masih ada waktu kok. Akal itu tidak salah, karena dia mengatakan, tapi kalau hati, dia ingin berserah.
dia selalu menyambut ini apa, selalu ingin menyerahkan dirinya kalau hati itu. Makanya di kaidah 40 Syams Tabrizi mengatakan seperti itu. Kalau akal berjalan, dia akan mengatakan hati-hati. Tapi kalau hati berjalan, hati akan mengatakan korbankanlah. Begitu, Uncle. Itu jelas banget beda. Iya, iya bedanya. Gitu. Tapi kadang-kadang akal nggak salah kan. Misalnya Nggak salah, Uncle. ya, Nggak salah. Nggak salah. tentang waktu yang masih Iya, bisa kita lakukan pada saat itu. betul. Tapi Betul. hati memberikan yang paling baik yang bisa dia kasih, yaitu Betul. ketepatan saat dia melakukan Iya. sholat gitu loh. Hmm. Hati yang tulus sering tersakiti, apa benar, Bang? Wah, ini baper. Hati yang tulus sering tersakiti. Wah. Hati dan akal itu berlawanan, hanya konspirasi. Ini statement mereka ya. Ustaz, ketika kita mencintai manusia, bagaimana cara agar membuatnya sesuai dengan kehendak Allah? Bagaimana cara kita tahu kehendaknya terhadap perasaan cinta kita terhadap seseorang? Iya, Uncle. Nah, ini pernah kita bahas, Uncle. Jadi kalau awal-awal sebelum kita berjalan, kita akan melihat dua dualitas. Ada Tuhan, ada makhluk. Kita akan membagi dua, cinta pada makhluk, cinta pada Tuhan. Tapi setelah kita berjalan jauh, kita akan sadar semuanya itu Tuhan, Uncle. Sehingga kita tidak lagi akan membagi cinta Tuhan, cinta makhluk. Kita karena belum berjalan, kita akan membagi dua. Ada Tuhan, ada makhluk. Seperti itu. Cinta pada Tuhan, cinta pada makhluk. Nah, perkataan ini cocok karena kita memang belum berjalan. Tapi setelah berjalan menuju Tuhan, dekat dengan Tuhan, akhirnya semuanya adalah karena Tuhan, Uncle. Seperti itu. Kita kerjakan semata buat Tuhan ya. Iya, Tuhan. Seperti itu. Itu cara membedakannya ya. Jelas sekali itu. Nah, tadi saya mau lihat lagi. Semenjak saya ikut live hari ini, hatiku sudah mulai terbuka, alhamdulillah. Bagaimana cara kita menamaikan tadi Ida juga. Nah, ini rata-rata adalah mereka setuju dengan ikuti suara hati tanpa harus berpikir seperti yang tadi Mas Jabir bilang ya. Yang pertama itulah yang kita langsung tanpa ada distraction dari yang lain untuk mengacaukan ikuti yang itu tadi. Iya. Uncle. Tadi udah habis ya waktu bacakan ininya apa? Puisinya? Syair masih banyak, Uncle. Saya baca lagi. Bacain dong. Saya baca lagi. Nah, ini menarik. Hati adalah laut. Bahasa adalah pantai. Apapun yang termasuk laut akan menghantam pantai. Ini satu simbol atau analogi yang perbedaan antara hati dengan bahasa. Hati juga sebenarnya bahasa, tapi bahasa tanpa bahasa, Uncle. Hati adalah bahasa tanpa bahasa. Kita cukup perlu kedekatan, akhirnya kita mengerti. Makanya disimbolkan hati adalah laut, bahasa adalah pantai. Pantai itu adalah bagian yang paling luar dari laut, Uncle. Ya. Jadi dia bagian paling luar dari Uncle. Makanya dia bahasakan apapun yang termasuk laut akan menghantam pantai. Kan? Kalau kita di bibir pantai, kita akan mendengar desiran ombak, gitu kan? Perlahan terus-menerus dihantam oleh lautan tadi, simbolnya. Nah, artinya, iya. Kenapa, Uncle? Hati adalah bahasa juga, tapi bahasanya beda. Tutur mungkin ya, bahasa. Iya, tutur. Tutur, bagian paling luar. Iya, jadi hati adalah bahasa juga sebetulnya, tapi tidak sama. Gitu. Iya, betul. Ya, monggo silakan lanjutkan Mas Jabir, tadi mohon maaf saya potong. Nah, itu jadi hati adalah ini. Nah, kemudian ada satu juga syair yang sangat menarik. Ini syair ini sangat pendek. Dia hanya mengatakan begini. Apa guna bertutur sebab hati menyaksikan segalanya. Jadi apa guna bertutur sebab hati menyaksikan segalanya. Karena hati orang itu tak pernah dusta, Uncle. Meskipun kita berkata lama-lama mengatakan banyak hal, tapi hati itu tak pernah dusta. Dia selalu jujur dalam mengatakan sesuatu. Nah, ketika kita memiliki dimensi kejujuran tadi, kita akan melihat dimensi segalanya di dalam diri seseorang.
Karena hati menyaksikan segalanya, Uncle. Dia tidak perlu alat, tidak perlu dimensi, tidak perlu media, seperti bahasa untuk kita ketahui. Seperti itu. Ini ada pertanyaan, Ustadz, apakah memang hanya dengan membuat hati kita hancur, baru Tuhan bisa masuk? Tidak bisakah tanpa hati hancur dan patah dulu? Sebab tidak ada yang betul utuh setelah pernah patah dan hancur. Semen, kata dia, semen. Iya. Mungkin ini, Uncle, ini adalah perkataan bagi kita yang awal-awal kita ingin kembali ke Tuhan. Misalnya, waktu kita asyik dengan dunia, kita kan tidak pernah ingat Tuhan ya. Kita bahkan melupakan Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan kita satu bentuk cobaan yang disebut dengan patah hati. Nah, disitulah kemudian manusia merasakan keterpisahan. Kan? Nah, dalam keterpisahan itulah dia akan kembali ke Tuhan. Nah, itu hanya tangga awal, Uncle. Bukan selamanya seperti itu. Itu adalah tangga awal. Artinya ketika kita diberikan cobaan oleh Tuhan dalam bentuk patah hati, itu adalah Tuhan sedang dekat dengan kita. Dia memberikan pesan tertentu. Gitu. Nah, kadang kita memaknainya beda, Uncle. Kadang kita memaknainya, oh Tuhan sedang ini dan seterusnya kepada saya. Betul. Jadi pada posisi itu ya. Baik. Iya. Ustadz, dalam menyelami hati, mengenal diri, apakah hanya dengan mendengarkan suara hati atau melibatkan juga akal? Nah, akal itu penting, Uncle. Itu untuk di awal-awal perjalanan. Jadi kita harus menggunakan akal tentunya, karena kita kalau tidak menggunakan akal, kita gila, Uncle. Ya, ya. Makanya di awal menggunakan akal, tapi kalau sudah sampai di pintu Tuhan, kita harus berserah diri, Uncle. Begitu. Kalau sudah sampai di pintu Tuhan, itu akal jangan digunakan lagi. Karena hanya hati yang bisa masuk ke pintu Tuhan. Itu ada di dalam Al-Quran kok dijelaskan. Dalam Al-Quran, fa'la'na laik innahu fil wadil muqaddasi tua. Lepaskan kedua sendalmu, karena engkau sedang berada di singgasana tua, yang suci ini. Dua sendal itu maknanya pertama adalah ego, kedua adalah akal. Itu, Uncle. Jadi dua sendal itu, lepaskan kedua sendalmu, itu maknanya pertama, sendal pertama adalah ego, sendal kedua adalah akal. Karena yang bisa masuk ke Tuhan itu hanya hati, Uncle. Ya, bila kita masih menggunakan atau memakainya, nggak akan pernah kita masuk ke jenjang. Iya. Gitu. Ya. Sementara Tuhan itu mulia, masa sedia hati apa tuh sebenarnya? Sementara Tuhan itu mulia, masa sedia hati yang tak utuh lagi, atau nggak ngerti saya tuh pertanyaannya apa, karena kurang ini kurang apa di lengkap, kurang lengkap. Sementara tuh oke. Dalam ini udah tunggu ya, tadi mana saya sambil lihat. Nah, membuat hati hancur baru bisa. Gak apa-apa, tadi kita ini lagi, monggo silakan Ustaz di ini kan lagi. Oke. Nah, silakan yang akan bertanya ataupun ingin ngobrol ataupun ingin kasih komen apapun. Dari tadi saya senang sekali, begitu banyak, cepat sekali masuk pada kami, dan kami mencoba memberikan pertanyaan dengan gaya bahasa saya, tapi merangkumkan pertanyaan teman-teman langsung kepada Mas Jabir gitu ya. Silakan ya, kalau masih ini kan lagi, bagaimana kisah cinta Rumi? Oh, apakah pernah mencintai perempuan dan bagaimana kisahnya? Itu pertanyaannya ya. Lalu, Ustadz, hati layaknya laut. Ada yang mengatakan permukaan hati harus benar-benar tenang untuk bisa mendengarkan setetes air hidayah Tuhan. Untuk mengatakan, ya, mungkin ini dua kalimat yang berbeda, Uncle. Jadi laut itu memang laut harus tenang. Dalam ketenangan itulah kita bisa menyelam. Dalam menyelam itulah kita mendengar sesuatu apa yang tetes pun kita akan mendengarkan dalam itu. Tapi ini syair yang kita baca ini menjelaskan tentang dua hal antara hati dan bahasa. Yang disimbolkan hati adalah laut dan bahasa adalah pantai. Makanya berbeda dengan
simbol ketenangan ya, bahwa hanya di laut yang tenang kita bisa mendengarkan setetes. Itu betul. Tapi itu simbolnya tentang ketenangan. Beda Bahwa konteks. sebenarnya ya beda ini konteks Angko. Iya, Di beda sini konteks. kita berbicara tentang bahasa. Gitu. Terkait Bagaimanakah Anda mendengar suara hati dengan versus berburuk sangka? bagaimana antara mendengar suara hati dan berburuk sangka. Sangka. Berburuk sangka itu sudah ini Uncle, sangat jelas ya. Namanya juga buruk sangka, itu sudah benar-benar kita tahu bahwa ini adalah satu bentuk sangkaan yang buruk ketika kita menilai kepada seseorang. Tapi kalau suara hati itu dia, karena kalau dia berasal dari hati, dia pasti menjelaskan tentang dimensi kebaikan. Karena tadi hati itu adalah dia tidak punya kepentingan, dia tidak punya sesuatu, yang dia selalu ingin kejujuran di dalam diri. Kejujuran. Kejujuran itu memang tidak mesti harus positif ya. Misalnya saya mengaku bahwa saya masih hina, masih ini di sisi Tuhan, itu juga bentuk suara ya, suara hati. Cuma kalau berburuk sangka kepada orang lain, nah itu sudah negatif. Seperti itu. Sudah Hati nggak negatif. begitu ya, soalnya kan? Hati tidak akan seperti Ya, itu. itu. Mas Jabir, tolong dijelaskan kembali lagi tentang lautan yang selalu menghantam pantai. Tadi penjelasannya sempat terputus. Mungkin bisa kita jelaskan sedikit secara singkat ya. Dini Andi. Jadi hati adalah laut. Kalau laut kan kita akan melihat, jadi semakin keluar ke dalam, ombaknya semakin besar. Akan ini, dan kemudian akan sampai kepada bibir pantai. Nah, di bibir pantai itu kita akan melihat bagaimana ombak akan menghantam bibir pantai terus menerus seperti itu. Artinya begini, bibir pantai itu simbol dari kesirnaan, Uncle. Sirna kan, itu kan sirna ya, hanya sebentar gitu. Tapi yang abadi itu di tengah, laut itu abadi. Laut itu abadi. Sama dengan perkataan kita seperti ini. Untung kita sekarang ini ada fasilitas save, Uncle. Bayangkan kalau kita tidak di save ya. Ya sudah selesai gitu kan. Setelah ini ya sudah. Iya, selesai. Untung kita ada fasilitas save. Kita bisa mendengarkan lagi. Oke. Dalam perjalanan hati, apakah yang dialami oleh hati itu adalah derita atau siksa? Dalam perjalanan hati, apakah yang dialami adalah derita atau siksa? Tidak, hati ini dia boleh jadi bahagia, boleh jadi merasakan derita. Itu tidak mesti harus konotasinya derita, Uncle. Tidak mesti harus seperti itu. Boleh, kan? Iya, dia tidak ada ini. Nah, tapi inti yang ingin kita sampaikan, hati adalah wadah. Wadah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai, dia disebut kalau dalam Al-Quran itu Siratul Mustaqim. Jalan lurus kita kepada Tuhan, itulah hati, Uncle. Itulah hati. Kalau kita bicara fitrah, ruangnya di hati. Kalau kita bicara nurani, ruangnya di hati. Kalau kita bicara kejujuran, semua ruang hati. Kejernihan, semuanya di hati. Nah, makanya ini yang dimaksud bahwa dia adalah wadah yang harus kita jaga, seperti itu. Wadah yang harus kita jaga. Harus kita jaga. Masukkan ke sana. Iya. Itulah tadi itu. Iya. Nanti. Waduh, Mas Jabir, ini nggak terasa loh. Cepat sekali. Ya. Betul, Uncle. Nggak terasa. 1 jam. Terima kasih banyak.